Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Febrinia Mulyani dari kelas B non-reguler semester 2 NPM 74 20 12 11 77. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ketiga pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 dengan dosen Profesor Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Istilah tindak pidana. Pada dasarnya masyarakat lebih banyak mempergunakan istilah tindak pidana daripada perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan sebagainya. Karena 1. Dari segi yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. 2. Dari semua instansi penegak hukum dan aparat hukum menggunakan istilah tindak pidana. Dan yang ketiga, karena para mahasiswa serta masyarakat mengikuti tradisi dan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya, Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pengertian tindak pidana yaitu merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari 1. Criminal Act atau perbuatan pidana. 2. Criminal Responsibility atau Criminal Liability, yaitu pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga, terdapat perbedaan pandangan dari segi pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Dan yang keempat, pandangan yang menyatukan pengertian dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana disebut monistis. Tetapi dualistis dan monistis memiliki tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi 2, yaitu 1. Unsur objektif. Unsur objektif meliputi perbuatan atau kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. 2. Unsur subjektif yang meliputi yang di dalamnya adalah kesengajaan atau dolus, kealpaan atau kulpa, niat atau voornemen, maksud atau oogmerk dengan rencana terlebih dahulu, dan yang terakhir perasaan takut atau vrees. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik atau besrandelen van het delik, meliputi terdapat dalam rumusan delik, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan dalam pengadilan, dan apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa, atau bisa disebut juga vrijspraak. Elemen atau unsur delik atau elemen van delik, yaitu tidak terdapat dalam rumusan delik, hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan atau akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal yang dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan, dan harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap perumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan, dan apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hakim. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misal pasal 351, 297, 184 KUHP hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281 dan 305 KUHP memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP.
Subjek tindak pidana yaitu hanya manusia untuk tindak pidana umum dan manusia serta korposisi untuk tindak pidana umum dan khusus. Sekian review materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.